Kami dari kelompok 3, pertama-tama perkenalkan nama saya Sira Farhani. Saya Nasyifa Pramesti. Saya Zahwa Zahra. Saya Kanaya Anastasia. Saya Al-Hafiz Adiansyah. Saya Bimangkara. Kami akan menampilkan video tentang Perang Dunia Pertama. Latar belakang Perang Dunia Pertama. Austria-Hungaria menyerang Serbia pada 28 Juli 1914. Rusia membantu Serbia sehingga diserang oleh Jerman. Prancis pun turut membantu Rusia dan diserang oleh Jerman. Untuk tiba di Paris secepat mungkin, Jerman menyerang Belgia dan kemudian Britania menyerang Jerman. Pada awalnya, Jerman memenangkan peperangan tersebut, akan tetapi Prancis, Britania, serta Rusia terus menyerang Jerman. Australia, Hungaria, dan sekutunya disebut Blok Sentral dan negara-negara menentang mereka disebut Blok Sekutu. Sewaktu peperangan berlanjut, negara lain pun turut campur tangan. Hampir semuanya memihak kepada sekutu. Pada tahun 1915, Italia bergabung dengan sekutu karena ingin menguasai tanah yang dikuasai oleh Australia. Dan pada tahun 1917, Amerika Serikat memasuki peperangan dan memihak pada sekutu. Dari konflik-konflik yang terjadi tersebut, ini akhirnya mengerucut ya, menjadi beberapa aliansi yang ada di Eropa, di mana aliansi-aliansi paling awal itu adalah Triple Aliansi, beranggotakan Jerman, Austria-Hungaria, dan juga Italia. Kemudian di sisi lain nanti ada Triple Antang, diisi oleh Inggris, Prancis, dan juga Rusia. Namun nanti di tengah jalan, Triple Aliansi ini bubar karena Italia ini memutuskan untuk keluar karena ya sebenarnya Italia juga sebenarnya nggak suka dengan Austria. Jadi Italia masuk ke Blok Sekutu dengan Triple Antang ini bersama negara-negara lain. Sedangkan Triple Aliansi nanti kedatangan 2 anggota baru yaitu Turki dan juga Bulgaria. Dan pada saat Perang Dunia Pertama meletus, mereka membentuk yang namanya Blok Sentral. Sedangkan Triple Antang nanti menjadi Blok Sekutu di mana anggotanya adalah Italia, kemudian Amerika Serikat, kemudian Serbia, kemudian Belgia, Yunani, Romania, kemudian nanti ada Portugal juga, kemudian ada Jepang, dan yang terakhir ini adalah Montenegro ditambah dengan negara-negara lain yang merupakan tanah jajahan ataupun wilayah-wilayah seperti wilayah Austria-Hungaria dan juga wilayah Turki yang ingin merdeka. Jadi Blok Sekutu ini nanti memanfaatkan para separatis itu untuk melawan kekaisaran seperti Austria, Hungaria, dan juga Turki. Oke, nah yang berikutnya itu adalah perdamaian bersenjata. Jadi artinya meskipun negara-negara Eropa pada saat itu terlihat masih damai ya, masih tidak terjadi konflik meskipun ada yang udah konflik seperti Jerman dan Prancis. Sebenarnya mereka sudah mempersiapkan militer mereka dengan baik, bahkan teknologi-teknologi persenjataan juga sudah dikembangkan sedemikian rupa. Apa sih sebenarnya sebab khusus dari terjadinya Perang Dunia Pertama ini? Jadi kalau kita lihat tadi pertentangan antar negara, politik aliansi, perdamaian bersenjata, itu adalah sebab umum, di mana sebab umum ini kalau kita ibaratkan adalah bubuk mesiu yang ada di dalam bom ini. Nah, bubuk mesiu ini tidak akan pernah meledak kalau memang sumbunya tidak pernah dibakar oleh api gitu ya. Nah, jadi yang namanya sebab khusus adalah sesuatu yang membakar sumbu itu sehingga mesiu-mesiu yang ada di dalam itu meledak gitu. Nah, apa sih sebenarnya penyebab khususnya? Yaitu adalah terbunuhnya Franz Ferdinand. Perang Dunia Pertama dipicu oleh pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, putra mahkota Austria-Hungaria, pada 28 Juli 1914 di Sarajevo. Meskipun banyak faktor yang berperan, pembunuhan ini menjadi titik pemicu utama. Franz Ferdinand dibunuh oleh Gavrilo Princip, anggota kelompok teroris Serbia bernama Black Hand, yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Slavia Selatan dari kekuasaan Austria-Hungaria. Austria-Hungaria adalah negara multikultural dengan banyak etnis, termasuk bangsa Slavia Selatan yang ingin merdeka. Nasionalisme yang berkembang di Eropa pada akhir abad ke-19 memperburuk ketegangan di dalam kekaisaran tersebut. Pembunuhan Ferdinand bertujuan untuk memicu perang yang bisa membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan bangsa Slavia yang mendapatkan kemerdekaan.
Black Hand dengan dukungan Rusia berusaha melawan kekuasaan Austria-Hungaria yang menindas bangsa Slavia. Mereka memilih 28 Juni, hari yang dianggap penting oleh bangsa Serbia, untuk melaksanakan pembunuhan. Meskipun pembunuhan itu gagal, hal tersebut memicu serangkaian reaksi yang akhirnya mengarah pada Perang Dunia Pertama. 28 Juni 1914, sebuah peluru dari pistol FN model 1910 menembus tubuh Archduke Franz Ferdinand, putra mahkota Austria, dari tangan Gavrilo Princip. Tembakan dari tangan anggota teroris Serbia, Black Hand, kelak akan membuat jutaan peluru ditembakkan ke dalam perang yang berlangsung hingga 4 tahun ke depan. Ada beberapa masalah yang membuat Archduke Franz Ferdinand menjadi target dari Black Hand. Kita akan mulai membahas 3 masalah tersebut, mulai dari nasionalisme yang menjamur di akhir abad ke-19. Di dalam sejarah, Austria adalah sebuah kekaisaran yang dipimpin oleh monarki Habsburg. Dalam sejarah, mereka mendominasi banyak daerah-daerah di Eropa Tengah dan Selatan. Hal ini membuat banyak bangsa pernah diperintah di bawah monarki Habsburg. Di abad ke-19, nasionalisme mulai menjamur di Eropa dan banyak etnis menginginkan mereka bisa diberikan hak untuk merdeka dan mendirikan negara mereka sendiri. Namun masalah belum selesai. 26 April hingga 12 Juli 1859, Italia dengan impian Risorgimentonya berhasil menganeksasi Piedmont dan Lombardi Venetia, membuat Austria makin menanggapi serius masalah nasionalisme yang terjadi di negaranya. 1867, Kekaisaran kemudian mengadakan kompromi. Austria membutuhkan negara yang bisa menjadi sekutunya, dan Hungaria menginginkan posisi internasional bagi negaranya. Kemerdekaan Hungaria membuat bangsa lain menginginkan kemerdekaan juga, terutama bangsa Slavia Selatan, seperti bangsa Serbia yang tinggal di Austria, Kroasia, dan Slovenia. Saat Austria-Hungaria mendapat hak untuk menempatkan kekuasaan di Bosnia pada 1878 secara de facto, para orang kaya di Hungaria pergi ke Bosnia untuk mendapatkan keuntungannya sendiri di tanah jajahan baru. Tanpa adanya perintah langsung dari negara, dengan seenaknya, orang kaya melakukan pajak dan upeti pada para petani di Bosnia. Keluarga Gavrilo Princip, sang pembunuh Ferdinand, bisa dibilang adalah salah satu korban kekejaman para orang kaya Magyar ini. Ironisnya, kelak Gavrilo Princip malah akan membunuh orang yang justru memperjuangkan hak minoritas di Austria-Hungaria, dan bukan para orang kaya Magyar yang adalah sumber utama penderitaan keluarganya. 11 Juni 1903, Raja Alexander pertama dan istrinya ditembak oleh Dragutin Dmitrievich. 4 hari kemudian, ia digantikan oleh Raja Peter pertama yang kelak akan membuat hubungan dengan Austria-Hungaria memanas. Peter pertama menginginkan Bosnia dan mendekatkan diri ke Rusia, yang membuat konflik kepentingan dengan Austria-Hungaria. 28 Juni 1914, di Sarajevo, kondominium Bosnia dan Herzegovina, Archduke Franz Ferdinand bersama istrinya, Sophie Maria, pergi mengitari kota untuk merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-14. Namun sebenarnya, Archduke Franz Ferdinand juga memiliki tujuan politis saat merayakan ulang tahun pernikahannya ini. Ia ingin memberikan citra positif bagi penduduk Bosnia, terutama orang Kroasia dan Muslim Bosnia. Para anggota The Black Hand tentunya tidak menyukai pembangunan citra positif dinasti Habsburg di kalangan saudara Slavia yang bisa memadamkan keinginan untuk merdeka. Maka di tanggal yang sama, mereka juga mempersiapkan pembunuhan terhadap orang yang dianggap sebagai tantangan terbesar dalam upaya kemerdekaan bangsa Slavia Selatan. Akhir Perang Dunia ke-1. Akhir Perang Dunia ke-1 telah usai. Blok Sentral kalah dari Blok Sekutu. Hal ini terjadi pada tanggal 11 November 1918. Blok Sentral terdiri atas dari Jerman, Australia-Hongaria, Bulgaria, serta Kekaisaran Turki. Sementara itu, Blok Sekutu terdiri atas Britania Raya, Italia, Prancis, Rusia, Jepang, Romania, serta Amerika Serikat. Adapun penyebab kekalahan Blok Sentral yang pertama, serangan balik yang dilakukan oleh Prancis serta Inggris terlalu kuat usai Jerman melancarkan serangan Mikael pada Maret 1918. Yang kedua, terjadi pembangkangan oleh Angkatan Laut Jerman. Yang ketiga, Amerika Serikat bergabung ke Blok Sekutu pada April 1917 guna melawan Jerman. Menyadari kondisinya terjepit,
Akhirnya Jerman pun meminta pemerintah untuk berhenti. Pasukan sekutu mulai menduduki Masedonia dan Serbia. Inggris dan koloninya berhasil menduduki Yerusalem. Bersama-sama pasukan Arab, Inggris di bawah Jenderal Allenby berhasil mendesak Turki dan berhasil merebut benteng-benteng pertahanan dari Baghdad sampai Aleppo. Turki akhirnya tidak kuat lagi menahan serangan-serangan pasukan sekutu dan menyerah. Akhirnya Turki harus menandatangani perjanjian Sevres pada tahun 1920. Bangsa-bangsa Cekoslovakia, Kroasia, dan Slavia membebaskan diri dan membentuk negara merdeka setelah Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh. Pasukan Jerman terus berjuang menahan gempuran-gempuran sekutu. Semangat pasukan Jerman mulai rontok dan rakyat Jerman mulai kelaparan. Sementara itu, di dalam negeri Jerman sendiri terjadi pemberontakan rakyat. Gerakan orang-orang komunis di Manchen dapat menggulingkan Kekaisaran Wilhelm II, sehingga terbentuklah negara republik. Akhirnya Jerman pada 11 November 1918 menandatangani perjanjian gencatan senjata menurut syarat-syarat yang ditentukan pihak sekutu. Perang Dunia Pertama berakhir setelah Jerman menandatangani perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919. Sebab kekalahan blok sentral pada Perang Dunia Pertama, jumlah anggota blok sekutu lebih banyak, yaitu 23 negara, sehingga dari segi kekuatan pun lebih kuat, apalagi dengan masuknya Amerika Serikat. Adanya perpecahan di blok sentral. Italia yang semula ikut blok sentral berbalik memusuhinya, sebab menginginkan daerah-daerah yang dikuasai Austria-Hungaria. Terjadinya pemberontakan rakyat di negara anggota blok sentral, yang mulai bosan berperang dan tidak mau lagi mendukung pemerintahannya. Satu, dampak ekonomi. Keganggunya pelayaran dan komunikasi dengan Eropa sehingga menghambat ekspor dan impor. Kenaikan harga barang dan jasa, kemerosotan kesejahteraan rakyat, inflasi hutang, kelaparan, dan pengangguran. Yang kedua, itu ada dampak politik, perkembangan pergerakan nasional yang semakin kuat, munculnya kesadaran nasionalisme, keinginan untuk memiliki kebijakan pertahanan yang lebih kuat dan mandiri. Yang ketiga, itu ada dampak sosial, emansipasi wanita, perubahan sosial seperti meningkatnya peran wanita di sektor industri, pertanian, dan transportasi. Munculnya organisasi perserikatan yang menyebabkan paham demokrasi dan nasionalisme. Apa saja sih dampak-dampak dari Perang Dunia Pertama? Mari kita mulai langsung saja. Baik, ada beberapa bidang yang terdampak dari Perang Dunia Pertama ini. Yang pertama ada di bidang politik, yaitu di bidang politik adalah munculnya kaum Bolshevik di Rusia tahun 1917. Ini sebagai dampak dari Perang Dunia Pertama. Kemudian munculnya fasisme yang nanti akan muncul di Jerman dan juga di Italia, bahkan nanti pun akan muncul di Jepang.
Berikutnya adalah memicu pemberontakan terhadap kolonialisme di berbagai tempat, terutama di wilayah-wilayah Asia dan Afrika yang mayoritas dijajah atau dikuasai oleh bangsa Eropa. Kemudian runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan Austria-Hongaria. Sebagai pihak yang kalah, Ottoman dan Austria-Hongaria merupakan negara yang paling banyak merasakan dampak negatif dari perang yang terjadi ini. Kemudian kemunculan negara-negara baru dengan runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan Austria-Hongaria serta negara-negara lain memunculkan negara-negara baru yang sudah sejak lama mereka menuntut kemerdekaan atas kekaisaran tersebut. Berikutnya adalah dari bidang ekonomi, yakni hancurnya ekonomi Eropa yang diakibatkan oleh konflik berkepanjangan lebih dari 3 tahun. Dan ini mengakibatkan di Eropa terjadi krisis ekonomi yang sangat luas. Kemudian munculnya Amerika Serikat sebagai kreditur. Sebagai konsekuensi hancurnya ekonomi Eropa, Amerika Serikat justru muncul sebagai suatu negara yang mampu memberikan kredit atau pinjaman ekonomi bagi negara-negara Eropa yang hancur pasca Perang Dunia Pertama. Kemudian dari bidang sosial, banyak hal yang mempengaruhi masyarakat setelah terjadinya Perang Dunia Pertama, di mana berkembangnya teknologi persenjataan, kemudian berkembangnya teknologi pengobatan, kemudian berkembangnya teknologi transportasi, dan berikutnya adalah memicu genosida atau pembantaian etnis Armenia yang terjadi di Turki. Dan yang terakhir adalah munculnya peranan wanita di berbagai bidang pasca Perang Dunia Pertama yang ternyata Video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.